Di sini mungkin saya coba, bantu jelaskan juga ya, mungkin nanti, mungkin Bapak Ibu ada yang belum, pernah ya menggunakan aplikasi APD ini. Oke, kita skip. Oke, jadi, terkait kebutuhan, hardware-nya ya, di sini kita butuh 2 jenis ya, yang pertama untuk server, kurang lebih seperti ini ya speknya, jadi komputer gitu ya, bukan laptop atau notebook, ya ada monitornya gitu, prosesornya, i5 ya dengan 4 core, kemudian RAM-nya, 8 giga dengan VM RAM-nya yang nanti VirtualBox-nya RAM-nya kira-kira 4 giga, terus hard disk, kurang lebih 250, ada browser, kemudian OS-nya, ya 7, 8, atau 10, ini yang sudah stabil, kemudian ada LAN card ya, 2 unit, yang satu yang untuk, jaringan ke internetnya, dan satu yang ke lokalnya untuk ke server intranya. Kemudian ini juga ada, terutama mungkin untuk Bapak Ibu yang di daerahnya, eee, ini ya masih rawan mati lampu, ini disarankan dari UPS ya, karena dari uji coba sebelumnya, ada kejadian, jika servernya mati mendadak gitu ya, mati mendadak karena mati lampu atau lainnya dimatikan secara tidak, normal gitu, itu datanya jadi korup gitu. Jadi data-data hasil ujiannya jadi korup dan, harus diulang lagi gitu untuk, eee, pengambilan datanya, ujiannya. Kemudian ini untuk ini ya, kira-kira untuk rasio, 1 server untuk dengan 30 klien. Nah, untuk ininya sendiri, untuk komputer kliennya sendiri, ini kira-kira seperti ini, monitor 14 inci, kemudian prosesor i3, RAM minimal 2 giga, hard disk 250, browser Chrome atau Mozilla, kemudian ada, OS-nya sama ya, dan ada LAN card-nya gini. Kurang lebih itu untuk kebutuhan spesifikasi servernya. Nah, kemudian untuk, eee, proses instalasinya ya, jadi nanti disediakan ya beberapa file yang butuh diunduh. Jadi itu mungkin juga ada pertanyaan ya terkait, ukuran OVA-nya. Jadi, eee, VAD-nya ya kurang lebih atau OVA-nya itu ukurannya, sekitar 3,5 sampai 4 giga gitu ya. Dan nanti juga ada kebutuhan, Save Exam Browser ya, menggunakan Save Exam Browser, ada VirtualBox, dan juga Nginx. Nah, pertama-tama, untuk, berlangsungnya APD ini, menggunakan APD ini harus ada VirtualBox ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan VirtualBox, sudah ada VirtualBox ya di server sekolah, itu, tidak perlu install lagi gitu ya. Jadi bisa menggunakan versi yang sudah ada. Nah, proses instalasinya, seperti biasa ya, nanti, diinstal aja gitu, settingan default ya. Jadi, secara di VirtualBox di settingan awalnya tidak ada yang perlu diubah ya, bisa menggunakan, eee, settingan default saja. Nah, jadi mungkin tidak perlu, dijelaskan terlalu detail ya. Nah, nanti jika sudah ada ya, jika yang baru install atau yang sudah ada sebelumnya, nanti dipastikan ya untuk, eee, sesuai dengan waktu servernya gitu ya. Jadi agar tidak mengacaukan waktu yang di virtual machine, jadi sesuai dengan eee, waktu komputernya itu VirtualBox-nya jangan diubah-ubah gitu ya. Kemudian nanti bisa ini ya, bisa melakukan import, jadi nanti bisa import, VAD jika sudah di-download juga ya VAD-nya, bisa dilakukan import. Ini tergantung ini ya, tergantung versi VirtualBox. Di sini saya menggunakan VirtualBox versi 6 ya, 6.13 kalau nggak salah. Nah, di sini kita lakukan import ya, kita pilih, VAD-nya yang sudah di-download. Nah, ini ya, nanti, ada VAD yang sudah download, kita pilih,
nanti, tidak perlu diubah ya, ini pilihan yang ini, sesuai yang di panduan ya, bisa diikuti nanti ada, pilihannya dan ini juga dicentang ya, yang import hard drive as, VDI, nanti import, ya nanti, tergantung dari, kecepatan komputer masing-masing, tapi rata-rata mungkin 1 menitan gitu ya untuk, proses importnya sendiri. Nah, untuk VAD sendiri itu nanti bisa, disediakan ya untuk yang versi terbaru. Jadi kalau, eee, bisa di-download nanti dan menggunakan versi terbarunya. Kalau VirtualBox tadi ya bisa menggunakan, versi yang tersedia, tapi kalau nanti ditemukan masalah, bisa juga ya dicoba download yang versi terbarunya gitu. Oke, ini udah berhasil ya, sudah berhasil diimport. Nah, ini, langkah pertama jangan lupa untuk di-setting ya, sebelum di-start, kita masuk ke setting ya, masuk ke bagian network-nya. Nah, di sini di bagian adapter 1 ya, ini bisa, dinyalakan dan adaptornya ini, digunakan ke jaringan yang terhubung dengan lokal dan juga internet gitu ya. Jadi nanti, adapter satunya selalu digunakan untuk menghubungkan dengan jaringan lokal sama untuk nanti proses sinkronisasinya gitu. Sedangkan adapter 3 ini untuk VirtualBox-nya ya, untuk VirtualBox-nya gitu. Nah, ini kalau sudah di-setting, nanti bisa dipilih oke. Nah, setelah itu bisa dicoba dijalankan. Nah, kita muncul ya, muncul biasanya ada warning ya, ada warning. Nah, kalau seperti itu bisa ada loading gitu ya. Ini tergantung versi VirtualBox ya, beda-beda. Cuman ini tidak masalah ya kalau gini, ditunggu sampai selesai. Nah, di sini berarti sudah berhasil gitu ya. Nah, untuk settingannya sebenarnya juga jangan lupa ya untuk bisa, jika ada masalah ya belum bisa jalan, nah itu bisa dicek juga mungkin di adapter 3 itu, kita untuk bisa terhubung dengan VirtualBox-nya harus diganti ya di adapter setting di masing-masing network komputer ya. Itu bisa masuk ke network internet, terus, ganti adapter setting ya. Itu ada pilihan VirtualBox, host only network, nah itu bisa di-enable dulu. Ini beda-beda ya mungkin tiap, versi Windows. Nanti bisa di oke. Dan tadi kalau, sudah berhasil nanti biasanya muncul warning seperti ini ya, kalau di versi VirtualBox yang 6, ini, tidak apa-apa gitu ya, tadi oke saja. Nah, kalau ini versi-versi yang agak lama nih kayak gini munculnya. Kalau versi yang 6 tadi muncul seperti ini, bisa di oke. Nah, jika muncul error seperti ini ya kurang lebih ada, eee, hardware acceleration. Nah, itu berarti biasanya harus, diubah dulu, settingan, CPU-nya gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu semua harus, reset komputer terus masuk ke setting, BIOS-nya ya, itu beda-beda ya tiap komputer. Nanti bisa di bagian advance chipset features-nya, itu bisa dinyalakan ya untuk, Intel virtualization teknologinya, jika sudah nanti bisa di-save dan exit gitu. Ini di panduan ya, nanti bisa dilihat. Nah, kalau muncul error seperti ini biasanya karena belum di-setting ya network-nya di awal gitu, lupa di-setting. Nah, ini bisa, masuk aja gitu ya ke network setting, atau setelah dilihat, oke, nanti, dia akan bisa berjalan dengan semestinya gitu. Nah, setelah, VAD-nya sudah berjalan, nanti juga, Bapak Ibu bisa menggunakan Nginx ya, bisa menyalakan Nginx-nya di sini nanti akan disediakan juga ya
Nginjex-nya jadi bisa di ya dijalankan ya Nginjex-nya, misalnya udah ada berjalan sebelumnya ya, itu nggak perlu jalan lagi kalau udah ada jalan sebelumnya. Nah, kalau muncul error seperti ini ntar bisa ini ya, di-run anyway saja. Nah, setelah, mesin sudah jalan ya, jadi kayak gini sudah jalan, virtual access sudah berjalan, nanti bisa, coba masuk ke localhost dengan port 71 seperti ini. Ini bisa dibuka di browser ya masing-masing. Nah, seperti ini ya. Nanti akan muncul utamanya halaman utamanya aplikasi APD ini seperti ini. Nah, ini tandanya berarti sudah berhasil di-install. Nah, untuk memastikan nanti dari apakah VHD itu sudah terhubung ya dengan dari klien ke server, nanti bisa coba ya, bisa coba diakses dari klien gitu ke portnya ya, maaf ke IP-nya dengan tambahin port 71. Nah, jika dari klien sudah terhubung nanti harusnya bisa gitu ya kita buka dari browser atau mungkin kita coba ping gitu ke IP tersebut tuh bisa gitu. Jadi kita selain lewat browser tadi kita bisa coba ping juga ya, kita coba ping apakah sudah jalan gitu. Kalau ternyata sudah terkoneksi gitu ya, terkoneksi dengan server, tapi di klien itu belum bisa akses ya, jadi dari klien coba akses ke IP tersebut belum muncul, masih error gitu ya, itu bisa coba di uh, shutdown ya, di shutdown, ini bisa dicoba di shutdown ya, ada pilihan close, di shutdown, nanti dicek di bagian pengaturan, nah coba di adaptor 2 ini coba dinyalakan gitu. Nah, jika ada isu masih belum bisa terhubung gitu ya dengan kliennya dengan servernya. Kalau udah oke, nanti dijalankan lagi seperti di start lagi gitu ya. Jadi di close, terus bisa pilih lagi start. Nanti jika sudah berhasil, nanti seperti ini ya, seperti ini. Bapak Ibu semua bisa melihat tampilannya seperti ini, home-nya. Nah, untuk uh, berikutnya adalah proses sinkronisasi ya. Kalau sudah berhasil dan coba dipastikan dari klien itu sudah terhubung ya. Jadi jangan lupa dipastikan dulu dari klien sudah terhubung, karena kalau belum bisa ya dari klien belum bisa akses ke server itu kita harus dicoba-coba dulu ya, mungkin ada settingan bermasalah. Ya ada beberapa kasus akhirnya mungkin korup ya, akhirnya perlu melakukan import ulang dan lain-lain gitu. Nah, jika sudah dipastikan sudah bisa terhubung dari klien gitu, uh, atau mungkin kadang juga mungkin ada masalah ini ya, masalah kabel tertukar atau LAN card yang bermasalah. Nah, itu setelah dipastikan nanti bisa lanjut ke tahapan berikutnya ya, sinkronisasi. Nah, untuk sinkronisasi tadi dari halaman home tadi, nah ini sebenarnya ini ada halaman untuk murid ya, untuk bukan murid, untuk peserta peserta ujian, peserta ujiannya. Nah, untuk mengakses halaman untuk proktor atau teknisi nanti bisa pencet Ctrl F3, Ctrl dan plus F3. Nah, di sini nanti masuk ke halaman pengawas ya, proktor. Atau bisa juga Bapak Ibu menambahkan tadi ya dari localhost 1 menambahkan pengawas slash login. Nanti masuk halaman proktor ya. Nah, di halaman proktor ini nanti ini ada dua pilihan ya, login. Di sini bisa pilih proktor, nanti bisa login sesuai dengan username dan password yang diberikan ya dari pusat gitu. Bisa login, username dan passwordnya gitu ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya untuk uh,
proktornya gitu. Nah, untuk melakukan sinkronisasi di tampilan awal, ini akan kosong seperti ini, dan proktor yang perlu melakukan sinkronisasi. Nah, untuk melakukan sinkronisasi tadi yang perlu diperhatikan mungkin tadi ya pertama tuh adapter satunya juga perlu ya terhubung yang ke internet gitu. Karena di kasus-kasus sebelumnya ada beberapa yang tidak terhubung ke internet, akhirnya ada harus diganti gitu ya di settingan VirtualBox-nya adapternya diganti uh, ke jaringan yang punya internet, terus setelah selesai sinkronisasi pas mau ujian baru diganti lagi gitu ke jaringan yang intranya gitu. Atau juga ada beberapa kasus ya, beberapa ISP, mungkin terutama di sini yang bermasalah ya sejauh ini itu di Bisnet gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang di sekolah menggunakan Bisnet itu nanti perlu tethering untuk melakukan sinkronisasi, jadi menggunakan jaringan lain. Nah itu nanti bisa kalau sudah dipastikan ya dari jaringannya sudah oke, sudah terhubung, nanti bisa uh, pilih sinkronisasi ya. Nanti akan ada proses loading seperti ini. Nah ini lamanya tergantung ya, tergantung dengan koneksi, atau tergantung juga dengan keadaan server gitu ya. Nah jika sudah berhasil nanti akan ada informasinya ya, sudah berhasil. Nah, nanti akan muncul ya list-list ujian yang akan diikuti oleh sekolah gitu. Jadi akan bisa jadi berbeda gitu tiap sekolah untuk ujiannya. Sini juga ada infonya ya waktu ujiannya dan statusnya. Nah, kemudian hal pertama yang perlu dilakukan setelah selesai sinkronisasi, nah di sini juga ada penjelasannya ya, itu adalah melakukan cek data. Jadi Bapak Ibu di sini bisa lihat ada tombol cek data, ada button cek data ini. Nah ini jika dipencet nanti ada informasi ya, kapan sinkronisasi telah dilakukan. Kemudian ada data nih, ada 16 per 16 soal dan siswanya 13 per 13. Nah ini maksudnya adalah uh, dari data server ya, dari data pusat itu ada 16 siswa yang ini nih. Ini data 16 siswa dan ini yang sudah berhasil di-download gitu ya, berhasil disinkron ke server lokal ya atau ke offline-nya gitu, ke VHD-nya. Dan ini data siswanya gitu, kalau ini data soalnya, ini data siswanya. Nah jadi kalau ada kasus tidak ada kasus misalnya tidak sama gitu ya, misalnya di sini 0 gitu per 16, nah itu Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi ulang gitu ya, karena berarti ada data yang gagal terdownload gitu ya. Jadi sama mungkin ya kalau kita biasa download gitu ya, download file apa gitu ya, kadang-kadang mungkin berhasil di download tapi ternyata pas dibuka korup gitu, korup ya filenya gitu ya. Nah itu perlu disinkron ulang lagi. Nah, jika masih ada isu ya, nanti bisa juga ini di sini ada beberapa troubleshoot yang sudah diberikan ya tadi, bisa coba mungkin ada yang korup bisa ini ulang, di import ulang ya OVA-nya. Ada juga tadi yang masalah provider, mungkin terutama tadi ya yang sering kali ditemukan masalah itu di Bisnet ya, dengan jaringan Bisnet itu kemungkinan ada yang tabrakan gitu ya portnya ya, jadi tidak bisa diakses gitu menggunakan uh, dengan Bisnet itu. Nah, jika sudah berhasil nanti simpan kayak tadi ya. Tadi dipastikan datanya sudah berhasil, ujiannya sudah sesuai. Nah, itu bisa masuk ke langkah berikut ya. Jadi tadi pertama yang dipastikan sudah berhasil bisa diakses di localhost 1, kedua dipastikan dari klien sudah bisa terhubung ke server ya, sudah bisa akses halaman halaman aplikasinya. Kemudian yang ketiga sinkronisasi ya, dan dipastikan saat sinkronisasi itu data-datanya sudah berhasil terdownload semua sinkron. Karena ya ada kasus-kasus yang gagal sinkron ya, jadi udah muncul tapi ternyata
datanya, tidak sepenuhnya tersinkron, jadi beberapa siswa yang akhirnya gagal login itu karena, tadi ternyata belum berhasil tersinkron 100% datanya. Nah, langkah berikutnya, itu ada setup untuk exam browser ya, untuk komputer klien. Dan di sini nanti juga akan disediakan ya instalasinya. Jika, untuk exam browser-nya menggunakan ya kami menggunakan Save Exam Browser gitu. Nah, itu jika Bapak Ibu ada yang sedang menggunakan, jadi mungkin tidak perlu, install lagi ya, bisa menggunakan yang sudah ada, tinggal disesuaikan aja untuk, settingannya. Ini biasanya install biasa. Nah, jadi kalau, komputer klien komputer klien di APD sama, ujian berlangsung ini kan, komputer kliennya tidak boleh terhubung ke internet gitu ya, terhubung ke intranet, ke server. Nah, mungkin yang sering terjadi di, exam browser yang versi terbaru ya, yang versi 3 ke atas itu, butuh connect internet gitu. Nah, itu jadi kalau misalnya ada menggunakan exam browser yang menginstal yang versi terbaru, nanti, bisa di komputer kliennya itu dihubungkan ke internet dulu ya, setelah selesai install Save Exam Browser baru dihubungkan ke intranetnya. Atau bisa juga sebenarnya pakai versi yang, 2 ya, itu kemarin kalau versi 2 bisa ya, tidak tanpa terhubung internet gitu. Atau tadi jika Bapak Ibu di sekolahnya sudah menggunakan sudah ada Save Exam Browser ya, yang terinstall mungkin tidak perlu install lagi gitu. Itu bisa dicoba aja ke settingannya gitu. Jadi kalau sudah selesai proses instalasi Save Exam Browser, nanti bisa dibuka ya. Nah, ini maaf mungkin saya nggak bisa screen share ya kalau Save Exam Browser karena settingannya, eee, tidak bisa screen sharing ya, Save Exam Browser. Jadi nanti kalau saya buka aplikasi ini langsung saya terpental dari Zoom gitu ya, langsung ke live dari, meeting gitu. Nah, nanti disediakan ya ada sebuah file ini namanya apd.zip, ini adalah settingan konfigurasi ya yang sudah disediakan. Nah, ini nanti Bapak Ibu semua bisa buka ini ya, save config tool, jadi bisa cari svg configuration tool, kayak di oke dia saja. Nah, nanti muncul seperti ini ya, ini mungkin agak kurang kelihatan ya, cuma kalau di sini mungkin kelihatan. Nah, ini nanti ya ada isiannya. Nah, ini Bapak Ibu semua bisa pilih open setting aja, open setting, terus pilih tadi ya. Nah, ini yang APD tadi, yang APD.set yang tadi sudah disediakan ya dari Drive Pusat. Nanti bisa di-open. Nah, ini ada passwordnya. Di sini kami berikan password itu 123456 ya, ini ada di panduan. Jadi nanti kalau, ada isu gitu ya, lupa password terkait, Save Exam Browser-nya itu bisa kembali lihat di panduan. Nah, di oke, nanti ini otomatis nanti keisi ya buat, web settingannya. Nah, untuk, URL-nya nanti bisa disesuaikan ya dengan, IP dari masing-masing server sekolah ya. Jadi misalnya di sini contohnya kalau sebagai contoh, misalnya, bisnis server di sekolahnya IP-nya ya 192.168.0.200, nanti bisa dimasukin ke sini gitu, bisa dimasukin ke sini, bisa disesuaikan ya. Nah, terus kemudian ditambahkan port 71. Nah, jika sudah nanti bisa dipilih save setting. Save setting. Nah, kalau sudah disimpan, nanti bisa di ini ya, di masing-masing komputer klien itu bisa ditaruh di desktop ya, jadi nanti, mungkin biar lebih mudah untuk, buka SFX browser-nya ya, nanti bisa
ditaruh aja di sini ya. Ini misalnya, nanti diklik 2 kali akan terbuka gitu ya. Ini saya nggak contohin ya, karena nanti saya terlempar dari Zoom kalau saya buka. Nah, untuk exit-nya nanti bisa di-exit aja gitu ya kalau udah selesai setting. Nah, nanti kalau dibuka nanti ada password-nya ya, sama tadi password default-nya dibuat 123456. Nah, nanti bisa masuk ke halaman ujian. Nah, jika ada gagal seperti ini coba dipastikan lagi apakah URL dari IP-nya gitu sudah benar gitu ya, IP yang di-setting sudah benar, dan juga dipastikan untuk jaringannya juga sudah terhubung gitu ya, di ping sudah bisa, atau dibuka juga sudah bisa. Pastikan juga Nginx-nya juga sudah diinstal, sudah nyala juga install, dan konfigurasi yang lainnya itu sudah sesuai dengan yang tadi ya, dengan langkah-langkah tadi. Nah, ini sama ya untuk semua klien bisa dijalankan, untuk komputer pesertanya bisa dijalankan langkah-langkah tadi. Nah, untuk keluar dari Save Exam Browser, jadi nanti kan Save Exam Browser ini ya biar pesertanya tidak bisa akses lainnya ya selain aplikasi APD-nya. Nanti bisa pencet Ctrl key ya untuk keluar. Nanti password default-nya itu ada APD 2022. Klik OK, nanti akan keluar dan kembali ke tampilan desktop masing-masing. Nah, jika sudah selesai, jadi Bapak Ibu juga bisa coba ya, bisa ya coba dipastikan lagi gitu ya, jaringan sesuai dan lain-lainnya. Nah, nanti berikutnya adalah tahapan ujian gitu ya, tahapan ujian. Nah, tadi untuk mungkin sudah selesai gitu ya, instalasi di keesokan harinya komputer ya dinyalakan lagi tadi ya, bisa nyalain lagi SSB-nya, Exam Browser-nya, dengan password yang sama, harus dipastikan ini. Nah, nanti kan ada ini ya, ada login siswa yang diberikan dari pusat. Nah, nanti itu digunakan oleh masing-masing pesertanya ya buat login. Nah, nanti akan tampil kurang lebih seperti ini ya, ada konfirmasi data ujian, namanya, tanggalnya, alokasi waktu tes gitu. Nah, jika peserta gagal login, nah itu bisa dipastikan ya sudah benar ya, caps lock-nya gitu ya, besar kecilnya, terus tidak salah ya antara angka gitu tertukar. Nah, jika siswanya atau pesertanya juga login di komputer lain, itu jangan lupa di lockout. Jadi di sini memang loginnya itu hanya bisa di satu device ya, nanti untuk user yang berikutnya kalau login, misalnya di satu jaringan server ya, di satu ruangan sekolah gitu, ada 20 komputer gitu ya, jadi kan ada 20 peserta gitu. Misalnya untuk login siswa A ini udah di login di komputer satu gitu ya, cuman mungkin lupa gitu ya mau pindah komputer terus login lagi di komputer lain tapi belum login gitu di komputer A. Nah, itu nanti tidak bisa gitu. Nah, itu perlu logout, atau kalau misalnya sudah tidak bisa diakses lagi, nanti dari Proctor itu ada menunya. Ini di sini tadi bisa pilih menu lihat ya. Jadi ada menu lihat. Di sini lihat ya, ini ujiannya, misalnya tadi loginnya di ujian apa gitu ya. Sedang login di ujian apa, dia bisa lihat. Nanti ada ini reset login. Nah, nanti kalau ada siswa yang nyangkut gitu ya, mungkin komputer tiba-tiba mati atau apa, belum logout dan akhirnya data di server sekolah itu nyangkut gitu ya, belum ke logout, nanti bisa dari Proctor melakukan reset login ini. Kita chat aja. Oke, nanti siswanya akan ke logout itu dari dari komputernya yang tadi itu. Nah, jika sudah mulai masuk waktu ujian, nanti ada bisa mulai gitu ya. Jadi ini kalau belum ada ujian, jadi misalnya ujian baru di-setting oleh pusat di bisa jam 7.30 gitu ya. Nah, itu sebelum itu nanti tidak akan muncul seperti ini gitu. Munculnya siswa tidak memiliki ujian. Nah, jika sudah masuk waktu ujian nanti akan muncul seperti ini. Nah, bisa dipencet mulai ya dari siswanya.
nanti akan masukkan token. Nah, ini token yang juga akan diberikan ya dari pusat untuk per ujian ya. Karena ada masing-masing token. Nah, setelah itu nanti bisa mulai mengerjakan ujiannya. Setelah nanti bisa mengerjakan ujian dengan waktu yang sudah ada ya untuk waktu yang sudah tampil gitu. Nah, di sini ya. Jadi nanti untuk siswa ya atau peserta ujian bisa melihat waktu di bagian atas ini ada sisa waktu. Nah, siswa juga bisa ini ada tanda kuning ini ya. Ini untuk pindah-pindah soal gitu ya bisa lompat-lompat ya pengen lihat kalau soal nomor berapa atau misalnya udah di nomor 12 pengen balik lagi ke nomor 1. Nah, ini bisa melalui menu ini. Terus bisa beri jawaban. Nah, ini mungkin tadi ada video juga ya diberikan, ini mungkin bisa lihat juga untuk contoh-contoh penggunaannya. Nah, nanti bisa soal berikutnya gitu ya, bisa lanjut soal berikutnya, soal sebelumnya. Nah, jika sudah selesai, nanti siswa bisa melakukan submit ujian ya dengan button tombol yang di bawah ini, selesai dan kumpulkan jawaban. Nah, di sini ada notifikasi ya untuk mengantisipasi ada siswa yang salah gitu, salah pencet gitu ya. Di sini ada konfirmasinya, apakah Anda yakin, dicentang. Jadi 2 kali gitu konfirmasinya. Jadi dipastikan tidak salah pencet gitu. Tidak salah pencet, karena itu ada 2 konfirmasi, maka benar kan sudah selesai gitu. Jika ya, nanti siswa akan tersubmit dan selesai gitu. Nah, nanti siswa dipersilakan itu untuk walk out. Nah, jika waktunya sudah habis nanti dan siswa belum submit, nanti secara otomatis jawaban siswa yang sudah dikerjakan akan tersubmit dan kumpul secara otomatis. Ini untuk lockout ini, kanan atas ada lockoutnya. Nah, jika siswa tadi ya belum selesai, itu akan otomatis terlockout. Nah, terus jika ada siswa yang ingin mungkin izin gitu ya ke belakang atau ada organisasi lainnya dan butuh pergi sebentar, itu nanti bisa lockout dan waktunya itu tidak berjalan gitu ya, uh, jadi waktunya berhenti gitu. Nah, untuk mengawas ujian, nah di sini proktor ya, proktor, yang lebih proktor tadi. Nah, ini saya bisa melihat ya ada status komputer klien. Nah, terus sebenarnya bisa melihat status ujian peserta ya. Jadi di sini tadi di menu yang sama dengan reset login. Di sini terlihat ada nama, ada kode usernya, terus ada ya info lainnya. Dan ini tadi terkait status siswa atau peserta. Nah, di sini akan ada 4 status ya. Yang pertama itu tidak aktif belum mulai. Itu berarti siswanya itu memang dari pusat itu dinonaktifkan ya. Jadi itu bukan user yang mengikuti ujian. Yang kedua ini ada aktif belum mulai. Nah, ini seperti ini. Berarti siswanya itu terdaftar di ujian ini tapi belum mulai, belum login ya, belum login sama sekali, belum mulai ujian. Nah, ada aktif sudah mulai. Jadi siswa yang tadi sudah di langkah tadi ya, yang di langkah sebelumnya itu kalau uh, sudah masuk ke ujiannya, sudah mulai ujiannya, nanti dia aktif sudah mulai gitu statusnya. Nah, jika siswa yang sudah melakukan submit, nanti statusnya aktif selesai. Ya, seperti ini, aktif selesai dan menu di sebelah kanannya hilang itu. Nah, jika ada siswa yang lupa submit gitu, udah lockout aja gitu, main lockout terus udah keluar dan mungkin susah gitu ya dokter buat manggil lagi, mungkin sudah pulang atau jam istirahat gitu dan dicari-cari nggak ketemu lagi, itu ada fungsi selesaikan ujian. Jadi dari proktor juga bisa menyelesaikan ya, mensubmit secara paksa gitu istilahnya, mensubmit secara paksa
ujian dari jawaban dari siswa yang sudah dikerjakan gitu. Misalnya sudah mengerjakan misalnya sudah semuanya gitu ya, berarti semuanya tersubmit. Atau misalnya baru 10 gitu terus siswanya ya ada mungkin tiba-tiba sakit dan harus pulang gitu ya. Tapi ternyata belum submit, baru di lockout aja. Nah, ini dari proktor bisa pilih selesaikan ujian, nanti 10 soal yang sudah dikerjakan tadi akan tersubmit gitu. Selesaikan ujian. Nah, jika sudah selesai, nanti juga ada menu hasil ujian. Nah, di sini nanti ada ini ya. Jika sudah nanti ada di sini mungkin karena belum ada ujian, sini belum ada contohnya. Tapi di panduan ini ada ini ya, ada tampilannya, ada aktif selesai, aktif belum selesai, sama aktif sudah mulai. Jadi kurang lebih sama kayak tadi. Hanya saja untuk siswa yang tidak terdaftar di ujian itu tidak ada gitu ya, datanya memang tidak dimasukkan. Nah, di sini nanti nah, kelihatannya ada datanya di ujian apa, siswanya siapa gitu ya, status siapa tadi, dan bisa ada melihat jawabannya gitu. Di Proktor bisa melihat jawabannya apakah nah untuk jawabannya tapi hanya bisa dilihat untuk soal PG gitu. Jadi kan ada beberapa tipe soal, cuman yang untuk bisa dilihat jawaban itu PG, kalau tipe soal lain memang hanya info saja ya tipe soalnya gitu. Misalnya sini ada isian singkat atau PGK. Sedangkan kalau PG ada infonya itu soal jawabannya A atau misalnya B gitu. Jadi di sini proktor bisa melihat gitu kalau di hasil ujian apakah siswa benar-benar sudah submit, sudah submit gitu jawabannya itu bisa dicek di situ. Nah, langkah berikutnya tahapan pasca ujian ya. Jadi setelah selesai ujian, ya katakanlah mungkin sudah selesai sudah selesai semuanya gitu ya. Jadi mungkin ada di akhir ujian sudah selesai semua, di hari terakhir itu sudah selesai semua, dan ingin sudah sudah sampai sesi terakhir ya, hari kedua sesi terakhir, dan ingin mengumpulkan ya. Jadi ini masih di server lokal ya, masih di server milik tiap-tiap sekolah hasil ujiannya. Nah, ini ada di menu hasil ujian tadi ada menu upload hasil ujian. Nah, ini untuk mensinkronisasi ya data hasil ujian. Jadi dengan mengklik upload hasil ujian ini nanti akan terupload itu. Nah, ini kan karena nggak ada ya, jadi gagal gitu. Nah, nanti akan di-upload ke server pusat jawaban dari siswa yang sudah dikerjakan dan sudah disubmit di server lokal gitu ya. Jadi ini dari komputer server sekolah. Ya nanti downloadingnya sama kayak sinkronisasi. Kalau sinkronisasi di awal itu download, kalau sini akan mengupload ya, mengunggah ke server pusat. Nah, setelah proses loading selesai nanti akan ada notifikasinya ya. Jawaban berhasil disinkronisasikan gitu. Nah, nanti di bawahnya juga terakhir sinkronisasinya terupdate ya. Terakhir sinkronisasi tanggal berapa, jam berapa, nanti ada infonya. Nah, jika ada kendala upload hasil ujian ya, ini mungkin sebenarnya sama kayak sinkron tadi, ini harus terhubung dengan internet gitu ya, dari komputer servernya harus terhubung dengan internet, jadi pastikan adapter satu dari VirtualBox tadi terhubung ke internet, jadi baru bisa diupload. Nah, jika gagal juga, sudah beberapa kali gagal dan sudah koordinasi ya dengan tim helpdesk tuh, kalau tidak berhasil upload ujian, nah di sini juga disediakan fitur ekspor hasil ujian. Nah, jadi di sini file hasil ujiannya nanti akan ini ya dalam bentuk sebuah doc file gitu. Nanti file ini bisa dikirim gitu ke tim Pusmendik gitu. Nah, ini untuk ini ya untuk kasus jika gagal hasil ujian nanti bisa Bapak Ibu semua bisa menggunakan langkah ekspor hasil ujian ini. Dan nanti dikumpulkan terpisah ya di luar sistem gitu ya, dikumpulkan mungkin melalui email atau melalui drive nanti yang akan dikoordinasikan dari pusat. Nah, setelah selesai ya, jadi sudah hari terakhir, sudah di-upload semua hasil ujiannya, semua siswa sudah selesai.
jangan lupa untuk menghapus hasil ujian. Jadi untuk bisa hapus hasil ujian nanti harus upload dulu ya. Jadi jika belum melakukan upload itu tidak muncul fungsi untuk hapusnya. Jika sudah berhasil upload nanti akan muncul hapus hasil ujiannya dalam kurun waktu tertentu. Nah, setelah itu pencet ya hapus hasil ujian, nanti data-data hasil ujiannya akan terhapus. Nah, setelah menghapus hasil ujian, nanti juga bisa berikutnya hapus data ujian juga ya. Di sini nanti pencet hapus data ujian, selesai gitu ya. Nanti terakhirnya jangan lupa untuk dihapus juga untuk OVA-nya, untuk VAD-nya ya. Jadi nanti bisa di sini ya di remove ya, di remove dan pilih delete all file. Jika sudah, nanti juga file-file yang di-download tadi juga jangan lupa dihapus gitu ya. Ini. Dihapus dan mungkin data-data tadi ya ekspektasi ujian atau mungkin data-data berita acara dan lainnya yang diminta pusat bisa dikumpulkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk panduannya. Ya, di sini mungkin sebenarnya pengulangan dari itu yang dijelaskan, tapi mungkin tadi dengan flow ujian ya, sedangkan di halaman ke 63 ke bawah ini dari flow dari masing-masing ya, kalau dokter kayak gimana, dari siswa gimana, cuman isinya sama gitu kurang lebih. Dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, mungkin ada tambahannya ini yang belum ada di share manual juga ya. Jadi kami ada fitur baru, tadi mungkin sempat ditanyakan juga ya oleh Bapak Samsudin tadi di awal sesi tanya jawab oleh Mas Gede tadi. Jadi sekarang kita ada fitur baru juga untuk helpdesk. Oke, jadi ada fitur baru yang untuk helpdesk dan nah, di sini tadi ada helpdesk ya, helpdesk bisa memantau. Jadi di halaman yang sama yang Proktor ada pilihan helpdesk. Nanti bisa login dengan akun yang diberikan dari pusat. Dan nanti ada laporan event ya, menu laporan event. Nanti bisa coba lihat gitu ya. Nanti ada data. Nah, ini data ini adalah data-data hasil sinkron gitu ya. Hasil sinkron. Jadi saat sekolah sinkron tadi yang dijelaskan di panduan awal ya. Jadi kan saat sinkron ada cek data. Coba kasih ulang lagi ya. Jadi saat proktor atau teknisi sekolah ya, itu melakukan sinkron. Nah, ini data ini nanti akan uh, terkirim juga ya, kekirim ke helpdesk. Jadi nanti helpdesk bisa melihat data yang sama gitu ya. Misalnya ada ini, nah event ini tadi ya, akan dicek data. Ini kan ada data seperti ini ya. Nanti uh, dari pihak helpdesk juga bisa melihat itu ya. Bisa ada sekolah ini ya, Bina Rayu Depok gitu misalnya, jumlah soal sudah berhasil ya, ternyata sudah berhasil sinkronnya gitu. Dan waktu terakhir sinkron jam segini, nah ini terkait data sinkron. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah ini ya, status ujian siswa gitu. Jadi di sini ada 1/103. Ini maksudnya dari saat tadi upload hasil ujian, nah itu kan dari lokal akan mengirimkan data-data ujian siswa ya. Nah, ini menandakan berarti harusnya ada 103 siswa yang melakukan ujian di ujian itu, tapi ternyata yang submit nih datanya cuma satu. Nah, itu nanti dari helpdesk bisa melakukan pengecekan ke sekolah gitu ya, apakah benar gitu hanya satu siswa yang mengikuti ujian gitu misalnya.
Nanti jika tidak gitu, ternyata tidak gitu, ternyata semuanya ikut gitu. Nah, nanti bisa diminta untuk di-reminder gitu ya, untuk diingatkan kembali untuk upload lagi gitu hasil ujiannya gitu. Mungkin ada proses yang gagal di tengah-tengah upload ya, karena tergantung ya dengan koneksi. Ini memang kalau ada putus koneksi sedikit aja nanti bisa gagal gitu ya. Itu bisa dipastikan gitu. Oke. Oke, mungkin itu ya terkait penjelasan uh, instalasi file PD-nya. Jadi kalau boleh saya ringkas lagi tadi ada tiga ya, ada tiga uh, utama sebenarnya, tiga langkah utama, yaitu pra-ujian ya, untuk setup-setupnya, dan tahap ujian, dan tahap pasca ujian. Nah, di sini tadi dipastikan VirtualBox-nya sudah berjalan, VOD sudah berjalan dengan baik, hubungan antara klien dan server sudah terhubung dengan baik, gitu. SFXM Browser juga sudah terinstall, dan di ujian ini siswa juga dipastikan ya sudah menggunakan login yang benar, dan kalau ada isu nanti bisa dikoordinasikan ya dengan ke tim helpdesk gitu. Dan pasca ujian jangan dilupakan untuk mengupload hasil ujian ke server pusat sebelum nanti dihapus ya, semua itu dihapus. Nah, mungkin tambahan informasi juga mungkin terkait yang Safe Exam Browser tadi. Dan jika ada isu ya, ada kendala, nanti juga bisa dikoordinasikan dengan tim helpdesk dan nanti dibantu oleh tim IT gitu ya. Dan nanti uh, ada di beberapa kasus akhirnya menggunakan browser gitu ya. Cuma memang kalau menggunakan browser jadinya basically memang siswa jadi mungkin tidak fokus ya, karena bisa buka tab-tab lainnya walaupun tidak bisa internet gitu ya. Nah, cuma nanti ya itu menjadi opsi gitu ya. Opsi terakhir kalau CFX browser bermasalah dan tidak bisa benar-benar tidak bisa diinstal, nanti bisa menggunakan browser biasa gitu ya. Menggunakan browser biasa langsung akses ke IP servernya seperti tadi di halaman. Nah ini, ya langsung akses saya ke halaman ini. Langsung nembak ke IP servernya di port 71. Ya mungkin itu terkait penjelasan ya proses instalasi. Nanti Bapak Ibu juga bisa baca ya untuk user manualnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Bu Yulia. Oke, baik. Terima kasih, Mas Rayandra. Oke, Bapak Ibu, tadi ada pesan dari Bapak PJKT untuk membuka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, kami persilahkan. Oke, baik. Di sini ada Pak Prananto. Iya, mau tanya Mbak, apa namanya nanti untuk aplikasi yang baru ini, aplikasi ini nanti langkah-langkahnya di-share ya? Karena kami juga kebetulan belum baru yang kali ini yang pakai ini. Terus untuk Safe Exam Browser itu kalau pakai yang sudah ada di komputer gitu, boleh apa nanti harus ganti lagi ya Mbak? Terima kasih, itu saja. Oke, baik Pak. Ini langsung dijawab ya sama Mas Cahya. Ya, terkait mungkin langkah-langkah tadi nanti akan kami share user manualnya, kemudian akan kami share juga nanti di aplikasi di Google Drive tadi di alamat yang tadi saya sampaikan. Yang saya perlukan untuk itu adalah Bapak Ibu mengisi daftar hadir dengan melengkapi emailnya, dengan melengkapi email yang aktif, begitu paling lambat
mungkin besok sudah bisa kita distribusikan. Begitu Pak Prananto untuk langkahnya terkait exam browser mungkin bisa dijawab oleh Mas Riandra. Ya, tadi untuk save exam browser bisa, kalau sudah ada ya bisa pakai yang sudah ada. Nanti bisa dicoba ya settingan sesuai yang di server manual tadi. Jadi mungkin kalau sudah terinstall tidak perlu uh, install yang baru lagi ya gitu. Cuma mungkin kalau ada isu atau ada masalah, nah itu mungkin nanti perlu dicoba ya diganti versinya gitu. Oke, silahkan selanjutnya Pak Samsudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini yang bertanya kedua kalinya, Pak. Untuk di exam browser itu, kalau saya tidak salah ingat, itu kemarin pada saat kita ANBK, itu untuk IP-nya tidak bisa diedit. Exam browser dipakai di ANBK. Itu dia menggunakan sama di 192.168.0.200, tapi dia tidak ada portnya. Nah, sementara kalau yang tadi kan kelihatannya di setting portnya itu setelah 200 itu diberi port 71/pagar. Ini apakah sama dengan IP yang ada di exam browser pada saat ANBK? Karena di exam browser ANBK itu tidak bisa kita edit IP-nya. Dan yang kedua tadi, kalau misalkan tadi ada kendala, exam browser juga tidak bisa jalan, bisa langsung memanggil IP server lokal, Pak ya. Nah, itu alternatif terakhir rasanya kalau seperti tadi. Cuma yang perlu saya tanyakan di sini kan nanti IP di server itu kan ada dua LAN ya, LAN cat 1 dan LAN 2. Kemudian yang di IP 200 ini berarti yang terhubung ke internetnya, Pak ya. Berarti yang IP klien itu sama seperti ANBK di setting statis. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan Mas Rianda, barangkali bisa dijawab. Iya, Pak Samsudin, terima kasih. Jadi untuk yang pertama ya, jadi yang beda ya. Jadi kalau saya tidak salah ya di NBK itu pakai exam browser yang versi custom ya. Nah, kalau di sini kita pakai save exam browser, nah itu bisa sih diubah untuk IP-nya ya. Jadi nanti bisa disesuaikan IP tadi dengan IP server lokal ya. Kemudian tadi untuk pertanyaan kedua, untuk ya jadi untuk yang klien nanti ya bisa terhubungnya ke tadi ya untuk adapternya yang di intranetnya gitu. Jadi nanti untuk langkah terakhir ya, jadi kalau memang dari kasus sebelumnya ada beberapa komputer yang mungkin benar-benar tidak bisa install gitu ya, save exam browsernya, akhirnya yang menggunakan browser biasa tapi langsung nembak ke IP dari server lokalnya gitu dengan tadi portnya 71 ya. Jadi emang aplikasinya ini kami menggunakan port 71. Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ya, Bapak Ibu mohon izin. Ya, nanti Bapak Ibu helpdesk itu diinstruksikan sebenarnya untuk kami buatkan grup ya untuk mempermudah koordinasi dengan tim IT pusat. Nanti Bapak Ibu helpdesk kan sudah dapat dihubungi langsung oleh petugas pusat yang bertugas di daerah ya. Nah, itu mungkin nanti kami minta bantuan petugas pusat yang bertugas di daerah masing-masing untuk memasukkan kontak helpdesk Bapak Ibu ke grup helpdesk nanti untuk koordinasi lebih lanjut. Ya, mungkin begitu. Mungkin nanti untuk koordinasi lebih lanjut nanti akan ditangani oleh masing-masing petugas pusat yang bertugas di tempat di daerah Bapak Ibu melalui Dinas Pendidikan. Ya, begitu dari saya. Ya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Yuli, silakan.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, sudah meluangkan waktunya sampai sesore ini 3:30. Kami mohon maaf, tapi mudah-mudahan apa yang kita sudah, dapatkan hari ini nanti akan membantu ya untuk pelaksanaan, pengumpulan itu tindak lanjut pengumpulan data tahap 6 dan juga, uji coba makrosiap. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi kami dari Pusat Asesmen mengucapkan terima kasih untuk kebersihan dan hadir Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, sehingga nanti kita bisa bertemu dengan teman-teman pusat di daerah ya Bapak Ibu ya. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk kegiatan ini sudah selesai. Jadi kami tutup Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.